Menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, penipu bermodus menempelkan kris palsu di kotak amal sejumlah masjid DKI Jakarta akhirnya ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan seorang pelaku yang telah tertangkap adalah M. Iman Mahlil Lubis. Kita saksikan selengkapnya dalam konferensi pers berikut ini. Baik, kita mulai rekan-rekan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, pada hari ini Selasa 11 April 2023, Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama saya Bapak Direktur, kemudian Kasubdit Siber, dan kemudian juga ada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Rekan-rekan, perlu diketahui pada hari ini tentunya rekan-rekan media sudah banyak bertanya. Di media sosial juga ramai bertanya. Namun dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah melakukan serangkaian tindakan, serangkaian tindakan dari awal mendapatkan informasi, kemudian juga di Jakarta Selatan menerima adanya laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan melalui mekanisme penyelidikan, dan kemudian bersama-sama Polda Metro Jaya, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Polrestro Jakarta Selatan melakukan pengembangan terkait informasi tersebut. Dengan cepat, respon yang sangat segera, tentunya hari ini akan disampaikan oleh Pak Direktur terkait pengungkapan kronologis dan mekanisme dalam penyidikan atau penyelidikan awal ini sampai dengan nanti tentu akan disampaikan secara teknis oleh beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan sekalian, mungkin seperti apa disampaikan di pembuka tadi oleh Pak Kabid Humas, beberapa hari belakangan ini kita semua mendapat berita bahwa ada terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum terkait dengan penggunaan QRIS. Penggunaan QRIS. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang atas nama MIML dengan inisial MIML. Yang bersangkutan adalah yang membuat atau meletakkan atau menempelkan QRIS di beberapa tempat. Berawal dari pada tanggal 9 April 2023 di Masjid Nurul Imam Blok M Square, salah satu marbot menanyakan kepada pengurus masjid lainnya yang mengatakan bahwa siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau DKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah, kemudian dari DKM masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan
ternyata ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik. Di antaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasim Asari, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan. Kemudian di tanggal 4 April 2023 itu ada di Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al-Iksan Kerinci, Masjid Cuk Nyadin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Ihsam, Masjid Cut Mutia Menteng, Masjid Al-Bakri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rahman Kuningan. Tanggal 2 April yang bersangkutan menempel di Pasar Majestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Janah Wali Kota, Masjid Sarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April yang bersangkutan menempel di Masjid At-Taqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Majestik, BS Majestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polem, ATM Galeri Ayam Bulungan dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An-Nur Gor Bulungan, SPBU Pejompongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya di masjid atau mushola antara lain yaitu Pondok Indah Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Nah, bagaimana cara yang bersangkutan itu menempel? Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan, sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, pada yang bersangkutan akan kita kenakan yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 80 dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi diantaranya dari pasal-pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan itu semua ada ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun semuanya, kemudian juga ada sanksi denda. Mungkin itu sebagai pembuka yang saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kita yang selama ini menjadi resah di kalangan masyarakat dengan adanya modus operandi dengan menempelkan QRIS yang nantinya akan menguntungkan diri sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itu secara kronologis yang sudah dijelaskan dan langkah-langkah penyidik untuk mengungkap suatu perkara yang tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat dengan adanya informasi di media-media sosial. Nah, tentunya Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto Esika, mengatakan bagaimana membuat masyarakat itu adalah aman dan nyaman dalam bentuk wujud perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta dalam proses penegakan hukum ini. Itu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Iya, izin Pak, saya Bahtiar dari Merdeka.com. Pak, mau bertanya, ini dari kasus ini total korban yang telah didata oleh polisi itu berapa? Kedua, jumlah yang berhasil dikumpulkan oleh pelaku itu berapa? Terus juga terkait dengan status dari tersangka itu, apakah benar dia itu karyawan BUMN? Dan kalau karyawan BUMN dari mana? Kemudian juga bagaimana pelaku ini bisa berpikir untuk melakukan modus kejahatan seperti ini gitu Pak. Dan terakhir, apakah benar dia ini residivis Pak? Dari kasus di Medan. Baik, akan dijawab oleh Pak Direktur ya. Terima kasih. Kami baru saja tadi subuh, baru saja kita melakukan upaya atau tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan. Jadi ini masih kita lakukan pendalaman-pendalaman, nanti mungkin perkembangan pendalaman itu tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman melalui Pak Kabid Humas atau kita akan rilis kembali. Terkait dengan latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank ya, salah satu bank BUMN, salah satu bank BUMN. Kemudian terkait dengan jumlah-jumlah dan pertanyaan yang lainnya masih kita lakukan pengembangan, akan kita masih pendalaman, nanti akan kita lakukan atau akan kita informasikan lebih lanjut. Gimana? Ya, masih kami dalami dulu. Ya, masih kami dalami dulu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pak, ini saya mau bertanya, pelaku ini udah beraksi dari kapan? Apakah dia beraksi sendirian atau ada sindikat-sindikat lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, akan jawab Pak Direktur ya. Kalau tadi yang saya sampaikan, ya, ada di beberapa tempat yang beliau melakukan penempalan, itu yang paling pertama, yang data yang baru kita dapat ya, ini kan masih terlalu dini, tapi untuk sekarang yang bisa kami dapatkan data, itu di tanggal 1 April. Nah ini masih kita lakukan pengembangan terus, apakah sebelum tanggal 1 April, dia sudah melakukan penempelan-penempelan tempat lain. Dan ini baru 38 yang kami temukan. Mungkin bisa jadi lebih banyak. Dan informasi awal juga yang bisa kami berikan, dia melakukan atau pembuatan QRIS itu pada bulan Maret, tanggal 23 Maret, dia cetak QRIS tersebut. Ya, tapi ini juga kita masih melakukan pengembangan, apakah sebelumnya juga dia sudah melakukan dan lain sebagainya. Tapi hanya sendiri aja Pak dia melakukan ini. Ya? Hanya sendiri aja dia melakukan. Hanya apa? Sendiri ya? Sendiri. Ya, untuk sementara ini baru dia sendiri. Untuk sementara ini baru dia sendiri. Izin Pak Dir, tadi dijelaskan kalau misalkan dia udah membuat QRIS ini dari bulan Maret. Nah, hasil sementara yang didapatkan dari penyidik sendiri, sudah diketahui belum Pak, bagaimana dia bisa membuat QRIS dan apalagi dengan nama restorasi masjid gitu Pak. Dan apakah ketika dia mungkin terungkap sekarang ini beraksi sementara di bulan Ramadan, apakah memang dia memanfaatkan momen Ramadan ini Pak dengan ketika banyaknya masyarakat melakukan sedekah dan amal di bulan Ramadan gitu Pak. Dan kedepannya gitu Pak, ini kan pelaku menipu masyarakat dengan dan tanda kutip mudah ya ketika layanan digital gitu banyak. Nah, kedepannya pengawasan seperti apa Pak dengan adanya modus terungkapnya modus dengan menipu atau meniban kir Asia ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.
Ini juga masih terlalu dini, kami juga belum bisa memberikan informasi kepada teman-teman karena kita masih melakukan pengembangan terus. Nah, kemudian terkait dengan regulasi pembuatan QRIS ini mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk nanti menyampaikan, ya. Jadi bagaimana mekanisme, keharusan, persyaratan dan lain sebagainya, mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk menerangkan bagaimana teknisnya. Demikian. Ya, tetap akan kami koordinasi. Cukup ya rekan-rekan. Artinya proses penyidikan ini kan masih berjalan, masih awal, ya, sustainable, berkelanjutan. Kemudian selalu penekanan dalam setiap pengungkapan kasus, Polda Metro Jaya akan melakukan kolaborasi interprofesi tentunya. Jadi kita sama-sama masih menunggu untuk yang secara teknis sudah dijelaskan. Ya, kembali kami mohon maaf apabila ada kurangan, lebih dan kurang sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barusan kita saksikan bersama konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa pelaku sudah melangsungkan aksinya sejak beberapa waktu yang lalu, namun juga kemudian dikatakan kapan pelaku mulai mencetak QRIS tersebut atau KRIS tersebut adalah semenjak tanggal 23 Maret 2023. Itulah tanggal pencetakan KRIS tersebut. Dan pelaku melakukan penempelan KRIS pribadinya kepada lokasi KRIS masjid ataupun tempat kotak amal itu sudah berlangsung di beberapa lokasi. Dan bahkan polisi pun juga menemukan ada beberapa stiker-stiker lain yang sudah dipersiapkan oleh pelaku untuk ditempelkan di lokasi lainnya. Namun terkait dengan berapa dana yang sudah berhasil dikumpulkan secara ilegal oleh pelaku, hal tersebut masih akan didalami oleh pihak kepolisian. Berapa jumlahnya, berapa lokasi lengkapnya, dan bagaimana modus-modus lain yang digunakan oleh pelaku terkait dengan penipuan ataupun penempelan stiker KRIS milik pelaku di kotak-kotak amal ini masih akan didalami terus oleh pihak kepolisian. Pelaku melakukan aksinya sendiri dan tercatat sudah sejak tanggal 23 Maret 2023 pencetakan stiker KRIS tersebut dilakukan oleh pelaku. Dan memang ini berdasarkan dengan laporan yang diterima oleh awalnya oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang menerima laporan awal dari pengurus masjid terkait dengan dugaan penipuan ataupun pemasangan QRIS pribadi ke kotak-kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta. Sebelumnya pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Ari Syam Indradi memang menyatakan benar adanya bahwa penukaran kode KRIS kotak amal di beberapa masjid di Jakarta Selatan ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebelumnya dan berkomunikasi dengan pengurus masjid termasuk mengumpulkan informasi dan juga rekaman CCTV. Laporan pengurus masjid terkait dugaan penipuan ini sudah masuk ke polisi dan dikatakan sudah ada korban yang mengirim uang melalui KRIS milik pelaku. Dan sebelumnya pun, semenjak beberapa hari yang lalu pemirsa, memang viral di media sosial, rekaman CCTV masjid seorang pria yang Anda saksikan saat pelaku
yang mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Imam Blok M Square, Jakarta Selatan. Tidak hanya satu kotak amal saja pemirsa, namun ada beberapa kotak amal yang berjejer di masjid yang dengan mudahnya oleh pelaku diganti dengan stiker kris miliknya. Marbot Masjid menyatakan kejadian baru diketahui pada hari Minggu, meski aksi pelaku di masjid yang terekam di Masjid Nurul Imam Blok M Square ini terjadi pada Kamis lalu. Stiker kris juga ditempel di beberapa dinding masjid. Dan hingga kini dilaporkan kris palsu ditemukan di beberapa kotak amal di Masjid Nurul Imam Blok M Square, Masjid Al-Azhar Kebayoran hingga Masjid Istiqlal Jakarta. Namun terkait dengan pendalaman lebih di mana saja lokasi yang belum disebutkan ataupun dari pengembangan kasus saat ini pun juga masih kami menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Dan pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pelaku yang tertangkap berinisial MIML atau diketahui identitasnya melalui rilis dari pihak kepolisian, Muhammad Imam Mahlil Lubis. Satu orang pelaku melakukan aksinya sendiri, di mana menurut Truno Yudo, pelaku ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Truno Yudo pun juga menambahkan bahwa informasi lebih lanjut terkait penangkapan pelaku penipuan yang mengandalkan kris miliknya ini akan disampaikan lebih lanjut dalam pengembangan kasus terkait dengan berapa dana yang sudah berhasil dikumpulkan oleh pelaku. Dan diketahui pemirsa bahwa aksi penipuan dengan modus menempelkan barcode kris miliknya atau kris palsu di kotak amal masjid terjadi di wilayah Jakarta. Pelaku mengincar korban yang hendak bersedekah atau beramal saat Ramadan lewat layanan digital. Kasus ini terekam melalui CCTV di sebuah masjid di Jakarta. Dari situ kemudian polisi bergerak menyelidiki hingga akhirnya saat ini sudah didapati hasil dari hasil sidik dan mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi di sejumlah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Tidak hanya satu namun beberapa masjid. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku beraksi dengan mengganti barcode di kotak amal masjid dengan menambahkan stiker bergambar barcode lain yang diketahui merupakan barcode pribadinya. Dan akibatnya, uang yang disedekahkan warga dengan cara mentransfer akhirnya masuk ke dompet digital atau rekening pelaku dan bukan tersalurkan ke pengelola tempat ibadah. Dan gambar yang disaksikan saat ini pemirsa adalah barcode. Ini barcode lama yang resmi milik masjid. Namun sebelumnya kami tadi juga sudah tampilkan satu gambar barcode yang lebih jelas, lebih baru. Ini yang Anda saksikan, ini merupakan barcode yang ditempelkan oleh pelaku. Ada pertanyaan dari rekan wartawan terkait dengan bagaimana pelaku bisa menggunakan nama sebuah PT atau mengatasnamakan institusi pada waktu sejumlah orang akan melakukan scan dalam QRIS tersebut. Itu pun juga pihak kepolisian masih akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dari layanan QRIS tersebut, dari layanan dompet digital tersebut, bagaimana pelaku bisa menggunakan identitas tersebut. Dan itu pun yang juga masih ada masuk dalam proses pengembangan kasus ini.